Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan wal Qur'ana kitaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan, saya hormati Ketua Masjid Al-Falah beserta pengurus dan seluruh jajarannya, termasuk kita muliakan marbot masjid. Kadang-kadang marbot masjid ini tidak terlalu dimuliakan di hadapan manusia, mungkin karena honornya kecil, mungkin juga karena dianggap tidak berpendidikan, mungkin saja berasal dari orang miskin, sehingga marbot masjid seringkali dipandang sebelah mata. Tapi malam hari ini saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kita mesti harus berhati-hati dengan marbot. Kita harus berbaik hati kepada marbot, karena kata marbot itu adalah panggilan oleh orang kita Melayu. Sebenarnya pandangan panggilan menurut agama, dia bukanlah marbot tapi khadimullah, atau disebut dengan pembantu rumah Allah. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa masjid dan surau itu bukan rumah Allah. Masjid dan surau, musola itu rumah Allah di muka bumi ini. Marbot itu bekerja siang malam, dia bersihkan rumah Allah. Kalau ada telek cecak aja sebiji nempel di sejadah, dia pungut itu telek cecak. Kalau ada karpet yang kotor, disapu, dipakum, kipas angin mati, kotor dibersihkan, lampu mati ditukar, WC disikat, tempat duduk dibersihkan, air kurang ditambah airnya dicukupi. Begitu pekerjaan marbot masjid. Orang seperti ini Bapak, dia disebut dengan khadimullah, pembantu yang bekerja di rumah Allah. Meskipun dianggap sebelah mata kadang-kadang oleh manusia, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang dekat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau Bapak punya hajat, Bapak ada penyakit, kadang-kadang kita sedekah itu kepada orang soleh, kepada fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, tapi lupa kita sedekah kepada khadimullah. Maka saya ingatkan dan saya anjurkan bagi bapak yang punya hajat, ada penyakit yang ingin sembuh, yang berkelebihan rezeki, maka datanglah pagi-pagi, bila perlu setengah jam sebelum sholat subuh, dia mesti kasih sedekah subuh kepada marbot, yaitu khadimullah tersebut. Insya Allah makbul. Kadang-kadang marbot itu Pak, dia tinggal di masjid, karena dia tak sanggup beli rumah, tak sanggup kontrak, maka dia tinggal di perumahan masjid. Yang sangat saya muliakan, imam masjid kita, ayahanda kita yang telah memimpin sholat isya secara berjamaah, nanti juga akan memimpin sholat tarawih, yang insya Allah dengan sholat berjamaah ini kita mendapatkan barokah dan ridha serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para alim ulama, guru ngaji, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Camat kalau ada, Bapak Lurah, calon presiden ada Pak? Belum ada? Ada ya? Ketua zakat. RW ya, yang jelas calon dewan ada ya? Ada
calon dewan, calon wali kota. Pokoknya kita hormati semua bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malam ini kita hormati, kita muliakan. Tema kultum kita sesuai dengan jadwal yang dirangkum dan disepakati oleh Forum Komunikasi Mubaligh Kota Tanjung Pinang, disahkan oleh DMI, disahkan oleh Kementerian Agama, yaitu wakaf sebagai amal jariah. Saya punya Al-Quran sebiji. Al-Quran ini saya beli dari keringat saya, lalu saya wakafkan ke masjid. Saya yang berwakaf disebut wakif. Al-wakif, orang yang berwakaf. Harta yang saya wakafkan berupa Al-Quran namanya mauquf. Orang yang menerima wakaf saya namanya mauquf alaih. Bapak kira-kira sampai hari ini, sampai detik ini, kira-kira sudah ada tambahan nama belum? Kalau gelar itu nggak usah dihitung, karena kalau kita mati nggak disebut lagi SHMH, SPD, MPD, doktor, profesor. Tapi kalau kita bergelar wakif, mati kita hari ini Pak masih bergelar sampai hari kiamat. Jadi kalau belum ada wakaf kita Bapak, mesti kita harus pikirkan apalah kira-kira nak saya wakaf. Saya ini tahun 2011 masuk Tanjung Pinang, adalah Dai Asia Muslim Charity Foundation. Kami direkrut oleh Yayasan Asia Muslim. Yayasan Muslim ini adalah orang Dubai punya. Saya disekolahkan gratis sampai tamat kuliah, lalu dididik menjadi dai, dikirim ke Tanjung Pinang, diambil oleh gubernur, diletakkan di Masjid Ashabul Rijal. Lalu saya menjadi dai di Tanjung Pinang sudah 13 tahun. 8 tahun saya menjadi dai, ternyata para donatur kita yang menggaji kita, yang mengongkosi kita, yang menikahkan kita, yang membiayai istri kita melahirkan, bangkrut. Banyak yang ada yang meninggal, ada yang bangkrut. Akhirnya kami para dai 600 orang seluruh Indonesia diwakafkan ke masyarakat. Jadi pekerjaan dai ini nggak boleh dipecat Pak. Kami bangkrut, Anda di PHK, ada. Kami diwakafkan ke masyarakat. Jadi saya ini adalah dai yang diwakafkan oleh Yayasan Asia Muslim Charity Foundation ke masyarakat. Nah, jadi kerja kami ini Pak, ceramah dari masjid ke masjid, surau ke surau, kantor-kantor, sekolah-sekolah. Nah, tadi 3 hari ini saya sudah ngisi pesantren kilat di SMK 5, SMA 5 nih, 3 hari turun-turun. Ya kan? Jadi ini memang tugas kita. Jadi kembali kepada wakaf tadi, jangan kita dapat gelar itu pemberian orang. Apa pemberian orang Bapak? Almarhum Bapak Haji almarhum, itu pemberian orang namanya itu. Tapi kalau kita mau membuat gelar untuk kita sendiri, kita berwakaf. Apapun bisa kita wakafkan. Al-Quran kita wakafkan. Enggak bisa wakaf Al-Quran, surat Yasin. Sama meninggal imam, saya wakaf ya 100 Yasin. Nah, kalau orang bilang kalau dia buat Yasin bid'ah, ya bid'ah situlah, ya kan? Bid'ah lah, ya kan? Mohon maaf Bapak, tak usah didengar kalau kayak gitu tuh. Ini pemecah belah bangsa ini. Baca Yasin pun bina. Ngapain ramai-ramai ngumpul? Lagi tahlilan, dolala, fitnah, masuk neraka. Alat kecepatnya masuk neraka. Ya? Jangan suka-suka masuk neraka. Neraka itu bukan punya nenek moyang kita. Ya kan? Neraka itu punya hak prerogatif Allah. Pelacur pun bisa masuk surga. Orang ahli ibadah bisa masuk neraka. Tidak protes, proteslah kepada Allah.
Jadi masalah urusan surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan, nggak boleh kita terlalu sampai nggak keteguran dalam masjid. Ya? Bapak bantai aja yasinan malam Jumat yasinan. Kalau nggak bisa yasinan, lepas huruf AN-nya, yasin aja. Ya. Ini kita ini harus menyampaikan ini Pak, supaya kita ini nggak ditakut-takuti dengan neraka. Ngapain ramai-ramai baca tahlilan? Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Masa gara-gara huruf AN? Gara-gara huruf AN masuk neraka? Nggak ada rumusnya. Jadi kalau ada orang meninggal, kita punya rezeki, wakaf yasin Pak. Nanti kalau ada orang malam Jumat baca yasin, dapat pahala. Idza matal insan, kalau ada orang manusia, seseorang meninggal, in qata'a amalu, maka terputus semua amal ibadahnya. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama min shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah bagian daripada wakaf tadi. Wakaf tanah untuk TPQ, wakaf tanah untuk masjid, wakaf Al-Quran, wakaf kebun, serah pokoknya yang kira-kira bermanfaat bagi umat diwakafkan amal jariah. Kalau sudah diwakafkan jangan sebut-sebut. Ini kita masih hidup nyebut terus. Dah mati istrinya pula nyebut terus. Mati istrinya anaknya nyebut terus. Mati anaknya cucunya pun nyebut terus. Tak dapat pahala. Dah habis disebut. Iya Pak, waktu dia masih hidup itu saya semua ini wakaf ini. Wakaf saya semua ini. Mati nih Pak, istrinya bilang itu suami saya semua itu wakaf. Mati istrinya, anaknya bilang itu bapak saya yang wakaf. Mati pula anaknya, cucunya lagi itu kakek saya yang wakaf. Habis pahala Pak, karena berapa 7 turunan nyebut semua. Ya, jangan sebut-sebut aja. Wakaf tuh udah, bukan milik aku lagi. Anak-anak jangan sebut-sebut, cucu jangan gugat. Ini lahan kubur, digugat ke pengadilan. Akhirnya gotong royong masyarakat memindahkan kuburan, karena menang di pengadilan Pak. Selama wakaf nggak bersurat katanya kan. Untunglah yang dikuburi nggak hidup lagi. Kalau dikubur agak kubur dibuka-buka dia. Cuma dia tak ada mati atau berulang. Ada itu Pak. Lahan tuh tak banyak sangat. Dibongkar kubur. Masjid dibongkar, digugat sama cucunya. Kakeknya dah lama meninggal, cucunya menggugat. Mana suratnya? Mana ayat ini segala macam? Enggak ada. Akhirnya kalah di pengadilan. Pengadilan tuh asal ada administrasi menang. Enggak ada administrasi kalah. Enggak ada, tak punya hati kan kalian? Tak ada dalam hukum punya hati, tak ada. Sama dengan orang melakukan perbuatan kriminal. Awak kenapa? Maling, khilaf tuh tak berlaku di dalam KUHP pidana. Tetap dihukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, idza mata insan, kalau ada orang meninggal, in qata'a amaluhu illa min salasatin, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Meskipun dia mati, pahala terus mengalir. Yang kedua, al-ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bapak dah tua, ngajar ngaji 3 orang, 4 orang budak kecil, sampai pandai dibaca Al-Quran, sampai pandai dibaca Al-Fatihah. Bapak meninggal, dia sholat, baca Al-Fatihah terus, bapak dapat kiriman pahala sampai hari kiamat. Itu ilmu yang bermanfaat. Bapak guru, ngajar anak betul-betul, anak ini pintar, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, lalu di sekolah tinggi, lalu di bermanfaat bagi umat, pahalanya ngalir. Yang terakhir, selain ilmu yang bermanfaat, wa waladin soleh, anak yang soleh yang kita didik dari kecil, diberi nama yang bagus. Nama yang bagus Pak. Bila perlu kasih namanya Muhammad.
Jangan dikasih blackboard, gitu kan? Siapa nama mana? Blackboard. Apa blackboard tuh? Nggak tahu bahasa Inggris dia nih. Padahal papan tulis kan, Pak? James Bond. Apa James Bond? James Bond dia besar di kebun. Banyak singkatan. Jadi namakanlah yang bagus-bagus. Muhammad, misalnya siapa? Yunus, Muhammad, Ibrahim. Nama anak yang bagus-bagus, ajarkan dia ngaji, ajarkan dia sholat. Nanti kalau kita mati, anak ini doakan kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat itu terhenti. Satu kali anak berdoa, 40 tahun malaikat tak bisa menyiksanya. Saking pentingnya anak soleh, Pak. Jangan kita merasa enteng karena anak kita soleh. Nah, sekarang budak sendiri, budak kecil. Anak siapa tuh? Yang lain mana? Tak tahu. Perang sarung situ. Aku tahu perang sarung. Anak adik saya tuh. Hah? Anak adik saya. Lain di luar. Nah, di luar itu mudah-mudahan jangan sholat. Kalau di perang sarung, Bapak tanggung jawab. Semalam saya ceramah di Masjid Al-Munawwarah. Saya keluar 4 orang budak perang sarung, Pak. Kalau sudah kain yang diputar itu mungkin merah aja. Batu dalamnya, Pak. Putar-putar akan sini kan. Kalau kena batu, cacat seumur hidup. Nangislah bapak dia. Asbab tak ditarik tangan di masuk masjid. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita belum berwakaf, pikirkanlah minimal seumur hidup sekali kita berwakaf. Jangan sampai tak ada sekalipun kita berwakaf, lalu mati kita tak ada gelar wakif kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.